wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah berada di tanggal 6 bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita lakukan 6 hari ke belakang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di hari berikutnya kita diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana mestinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kamu bertakwa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan penggalan ayat, yaitu ada kata kutiba, diartikan sebagai diwajibkan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil diksi kata kutiba, tidak mengambil kata aujaba, tidak mengambil kata umiro, tapi Allah memilih kata kutiba? Menurut para ahli tafsir, paling tidak Allah mengambil kata kutiba ini ada banyak makna yang terkandung di dalamnya. Dari sekian makna yang sangat banyak terkandung di dalamnya, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 saja. Yang pertama, mengapa Allah mengambil diksi kutiba yang artinya diwajibkan, furido, diwajibkan. 1, ketika Allah mewajibkan puasa, maka kata kutiba ini juga di surah yang lain Allah menyampaikan kataba ala nafsihi rahmah. Ketika kataba ala artinya diwajibkan. Pada ayat yang barusan Allah menyampaikan kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya memberi rahmat. Ketika dikorelasikan dengan ayat puasa ini, Allah mewajibkan atas dirinya memberi rahmat. Kemudian Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ini artinya bahwa ketika Allah mewajibkan puasa, bukan arti Allah memberikan beban, membebani kepada umatnya, melainkan ketika Allah mewajibkan puasa, maka Allah memberikan peluang kepada umat manusia
pintu surga yang sangat lebar, pintu neraka yang tertutup rapat-rapat. Kemudian setan-setan dibelenggu bahwa dengan adanya puasa maka rahmat Allah akan diraihnya. Maka dengan kata kutiba ini Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi susunan kalimat, menurut ahli bahasa itu termasuk kalimat pasif atau mabni majhul. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Sementara yang mewajibkannya tidak tersirat, tidak kelihatan. Mengapa tidak disebut dalam ayat ini tidak kataballahu alaikum tapi kutiba alaikum? Ini yang menandakan bahwa antara yang mewajibkan dengan hamba yang diwajibkan puasa itu hubungannya sangat erat sekali. Ini sama hanya dengan di ayat 186 Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambamu bertanya tentangku, maka katakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Dengan adanya diksi kutiba alaikum, bahwa antara hamba dengan Allah, antara zat yang mewajibkan puasa dengan orang yang melaksanakan puasa, itu tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis qudsi disampaikan as-saumul li wa anna ajzi bi, puasa untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, mengapa mengambil kata pasif tidak kata aktif? Ini menandakan bahwa kalimat pasif ini adalah bahwa kita jangan sampai kehilangan momentum yang sangat berharga ini. Bahkan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 3 bulan sebelumnya, dari bulan Rajab, Sya'ban. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikanlah aku ini pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Ramadan ini. Sementara saudara kita, bahkan anak kita yang tidak terlalu lama di Ramadan kemarin masih berada di samping kita, di depan kita. Sementara Ramadan ini mereka sudah meninggalkan kita semua. Maka momentum yang sangat berharga ini pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan jadikan puasa ini puasa yang terakhir kali bagi kita. Kalau ini menjadi dasar bahwa puasa ini merupakan puasa yang terakhir, maka kita akan betul-betul memaknai, menjalani puasa ini dengan sebaik-baiknya. Tapi sebaliknya, kalau kita berpikiran nanti juga ada tahun depan, ada tahun berikutnya dan berikutnya, kalau pemikirannya seperti itu, maka akan menjalankan puasa hanya biasa-biasa saja. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamini doanya malaikat. Yang pertama, ketika Nabi naik ke tangga ke-1 mengatakan amin. Kemudian naik ke tangga kedua, amin. Naik ke tangga ketiga mengatakan amin. Sahabat kaget, ya Rasulullah, apa yang diamini olehmu ya Rasulullah? Ketika aku naik tangga pertama, malaikat Jibril berdoa, celakalah
orang yang dikasih kesempatan berada di bulan Ramadan namun dosanya tidak mengurang. Maka Nabi mengatakan amin. Kemudian di tangga yang kedua, celakalah orang yang masih punya orang tua keduanya atau salah satunya, namun keduanya tidak bisa memasukkan kalian ke surga. Maka Nabi pun mengatakan amin. Dan yang ketiga, apabila disebut namamu maka orang tersebut tidak mengucapkan salawat kepadamu, kemudian Nabi katakan amin. Hadirin rahimakumullah, inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.